Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Manaik Manggidiutua Simbolon dengan NIM C0E02127 dari Prodi Keuangan Daerah R001 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghitungan pajak penghasilan. Yang pertama, mengenai dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui, yaitu penghasilan dari usaha kegiatan, penghasilan dari modal, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Kemudian kompensasi kerugian. Yang pertama, kompensasi kerugian vertikal. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Hal ini dikenal dengan kompensasi kerugian secara vertikal. Yang kedua, kompensasi kerugian horizontal. Kompensasi untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Dalam arti luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Kemudian saat terutang pajak. Saat ini terutang pajak yang digunakan adalah menganut sistem self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh. Menghitung pajak penghasilan dengan norma penghitungan pajak penghasilan terdiri atas yang pertama, norma penghitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Yang kedua, norma penghitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Syarat penerapan norma penghitungan adalah sebagai berikut. Wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma penghitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. B. Penghasilan itu dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. C. Khusus wajib pajak orang pribadi, penghasilan itu masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. D. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut baru dijumlahkan. Kemudian, menghitung PPh. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, disebutkan bahwa wajib pajak Badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun 160 juta rupiah di Jakarta dan 80 juta rupiah di Bekasi, sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta rupiah. Nah, maka untuk hitung PPh terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan menggunakan norma penghitungan. Jika yang pertama penghasilan itu sebagai dokter adalah 40% dari penerimaan bruto. Kemudian penghasilan itu sebagai notaris di Jakarta adalah 38% dari penerimaan bruto. Kemudian penghasilan itu sebagai notaris di Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Maka dijawab penghasilan itu yang pertama sebagai dokter adalah 40% tadi dikalikan 340 juta sama dengan 136 juta rupiah. Penghasilan istri di Jakarta tadi 38% dikalikan 160 juta, hasilnya 60 juta 800 ribu. Penghasilan istri yang notaris di Bekasi 35% dikalikan 80 juta, hasilnya 28 juta rupiah. Maka jika ditotal maka didapati 196 juta 800 ribu rupiah. Maka untuk penghasilan tidak kena pajaknya, untuk wajib pajak yang pertama tadi suami
Rp54 juta dan status kawinnya Rp4.500.000 dan tambahan istri bekerja Rp54 juta dan untuk tanggungan 3 anak dikali Rp4.500.000 sama dengan Rp13.500.000. Maka penghasilan netonya adalah Rp126 juta. Maka untuk penghasilan kena pajak Rp70.800.000. Ini hasilnya adalah tadi penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Maka penghasilan kena pajaknya adalah Rp70.800.000. Maka untuk menghitung PPh terutang kemudian 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. 15% dikali Rp20.800.000 sama dengan Rp3.120.000. Jika ditotal, maka akan didapati Rp5.620.000. Baik, sekian penjelasan materi mengenai menghitung pajak penghasilan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua, bagi penonton dan teman-teman sekalian. Terima kasih.